Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baiklah, kita melanjutkan bincang-bincang kita tentang pengetahuan agama ya. Bagi yang sudah tahu mungkin mengingatkan, bagi yang belum tahu ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Kebetulan saya di sini masih bertemani dengan Pak Ustadz Dendi ya. Iya, saya. Ustadz Dendi betul? Sama. Ustadz Ugum. Ya. Dan ini ada anak muda katanya yang ikut gabung ini mau bertanya sesuatu kepada Syekhun kita gitu ya. Pada Syekh kita. Dengan siapa nih? Bang Kebil ya? Bang Kebil, ya. Oke, Bang Kebil. Saya bukan Syekhun. Ini adalah apapun nanti Gamal Auda kebetulan kalau dari kurikulum faidnya kita bacakan sedikit. Beliau juga adalah S2 di tafsir Quran ya. Kalau nggak salah ya. Ya begitulah, cuman ini nebeng doang. Oh, nebeng. Ikut-ikutan. Ini ciri-ciri orang tawadu, Bro. Bukan tawadu juga sih. Karena emang nggak bisa. Iya. Oke lah. Kita uji aja sekarang kemampuannya ya. Langsung Ya, harus diuji. Jadi anggap aja kita sedang ini. Iya, kita tes coba kemampuan. Enggak, Jadi emang benar-benar ikut-ikutan atau emang ikut beneran. Beneran, gitu kan kita nggak tahu tuh ya. Oke, kita panggilnya Sehun apa Dendi apa? Sehun aja kita lebih biar lebih akrab. Iya, panggilan Sehun itu kan panggilan akrab kita ya. Gitu. Ini Sehun nih, kita panggilkan Syekh ya. Ini ada anak muda di sini Syekh, mungkin akan bertanya sesuatu kepada Syekh. Gitu kan. Kalau saya sih sebagai penjembatan saja untuk mengadakan podcast ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya guys. Oke. Silakan Bang Kebil, ada mungkin Bang Kebil mau berbincang-bincang dengan saya, silakan. Ini terkait dengan masalah kita berzikir ya sebenarnya. Jadi dalam berzikir itu kadang saya suka bingung ketika orang berzikir itu. Ini berzikir apa berpikir nih? Berzikir. Oh, berzikir. Zikir ya. Zikir. Yang kata la ilaha illallah itu. Ya, yang kata la ilaha illallah itu kan banyak-banyak gerakan-gerakan ya. Itu apa sih bedanya dengan gerakan atau dengan tanpa gerakan? Yang lebih bagus yang mana sih? Soalnya gerakan-gerakan itu banyak yang berbeda. Iya. Itu tolong pencerahannya lah. Ya. Saya harus ikut yang mana ya? Silakan Sel. Yang saya tahu ya. Jadi zikir jahar, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir jahar itu zikir keras. Zikir khafi itu zikir samar. Jadi untuk zikir la ilaha illallah memang identik dengan zikir thariqah yang bergerak-gerak itu. Bergeraknya itu banyak disebutkan di beberapa kitab kaitan dengan, bahkan ada yang sampai menari-nari, berdiri sampai menari-nari. Oh iya betul, saya pernah lihat ya. Yang begini-begini tuh Pak. Itu ada tuh. Itu disebutnya istilahnya tarkis atau ar-ruqsah. Ruqsah itu menari-nari karena berzikir gitu. Menari-nari karena berzikir. Nah, di dalam kitab Sirul Asrar juga itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan bahwa kita untuk pemula berzikir dengan keras dan badan kita ini bergerak gitu. Bergerak. Dan kadang bergeraknya badan kita ini karena otomatis gitu. Otomatis itu Otomatis. Berarti otomatis gitu. keasikan Ya, keasikan nikmatnya. Iya. Jadi ada juga istilah jazbah. Jazbah itu rasa nikmat, rasa mabuk ketika dia merasakan lazatnya zikir itu. Dia kayak kalau kita lagi dangdut. gitu. Mungkin ketika orang-orang di sana menikmati musik dugem gitu kan tanpa derasa itu badan mungkin tanpa disuruh tanpa emang mungkin saling menghayatinya gitu. Itu jadi karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam Sirul Asrar mengajarkan bahwa jangan ini aja yang berzikir, tapi semua badan kita berzikir gitu. Jadi itu boleh itu berarti. Gimana Bang? Boleh Bang?
Boleh, cuman ya sebagian kalangan membid'ahkan atau apalah gitu. Ada yang bilang apa emang Allah torek gitu kan, istilah bahasa Sunda teh ada ya gitu. Emang Allah tuli gitu nggak bisa dengar Nggak bisa suaranya. dengar apa gitu. Padahal itu maksudnya untuk kita loh, untuk kita itu zikir keras menggerak-gerakkan badan itu untuk kitanya supaya karena saking susahnya loh, saking susahnya memasukkan zikir di setiap napas kita itu, saking sulitnya sampai kita dilatih di dalam thariqah qadiriyah itu untuk dilatih zikir jahar supaya bisa Jadi setiap biasa masuk gitu ya. masuk. jadi setiap aliran darah itu ya. Iya, jadi kita keras itu bukan karena Allah nggak bisa dengar, justru kita menzikirkan diri kita sendiri nih supaya coba nih badan dikir loh gitu. Ya, oh, Gitu. salah itu. Iya. Ayo ikut dikir gitu ya. Iya, dikir lo gitu. Jadi itu. Saya pernah ada satu cerita, ini cerita dari Kiai Haji Zain Jarnuji, gitu, Zain Jarnuji Bogor, Cibinong. Itu bahwa ada salah satu jamaah beliau orang kalau tidak salah seorang pejabat lah gitu ya, kalau tidak salah di dinas perhubungan atau apa gitu. Dia jamaah thariqah juga gitu, jamaah thariqah. Setiap waktu sholat, habis sholat dia berzikir keras, zikirnya keras. Dan orang-orang sekitar kantor itu ada juga yang protes itu, apa emangnya Allah tuli atau apa gitu ya, zikir keras. Suatu ketika dia dengan temannya yang memprotes tadi itu ada dinas kerja gitu, Kunjungan kerja gitu ya. kunjungan kerja entah kemana Dinas gitu. luar gitu Ya, kan ya. naik pesawat cerita. Iya. Nah, naik pesawat gitu, di pesawat itu ada di bawah tuh ada yang kebakaran, pas mau turun di bawah ada yang kebakaran Jadi pesawatnya itu nggak bisa landing. nggak bisa landing apa kebakaran. Akhirnya dia si pesawat ini manuver sekaligus gitu kan. Manuver sekaligus kan otomatis kapal goyang. Nah, pada saat itu semua berteriak zikir jahar. La ilaha illallah. Yang udah zikir jahar biasa aja Mungkin bisa aja balikin itu lu dikir ya. gitu. Oke. Katanya Allah. Iya kan? Katanya Allah enggak tulis. Oh itu jahar gitu Iya. ya. Tuh kan Itu teriak itu ya. teriak semua. Pada saat itu semua zikir jahar semua. Itu bukan di pesawat aja itu, Pak. Iya. Kadang-kadang kita Gempa. kalau melihat gempa, anak kalau ada gempa, dengan Baru. paniknya baru gitu kan, seolah-olah dia itu memanggil Allah Iya. gitu Iya. ya, tiada Tuhan selain Allah, meminta pertolongan kepada Allah itu saat posisi itu. Iya. Pak. Iya kan? Logikanya begitu. Akhirnya si temannya itu ya terus kok kamu biasa aja, karena saya sudah terbiasa kan, udah belajar setiap hari saya keras untuk membiasakan jadi- diri saya. Kalau sudah terbiasa seperti itu ketika mulai itu, jadi zikirnya itu bukan karena takut saja ya. Iya, bukan karena Bukan karena takut, karena panik Iya. saja, tapi karena terbiasa jadi iya. Berarti ini sebuah pengetahuan untuk yang awam nih, yang tadi ya. Ini Iya. pelajaran ini. Jangan sampai yang zikir jahar itu diledekin ya. Iya. ya banyak sekarang gitu kan, jadi maaf kita semua sering lihat gitu ya di media sosial ya Bang ya, banyak dikirim-kirim itu yang zikir sampai gue loh, kemudian juga zikir. Dan saya sendiri juga kalau zikir entah kenapa, mungkin karena kebiasaan atau mungkin saya yang kalem gitu ya, saya nggak tahu nih. Karena kalau saya bilang saya tingkatan orang khusyuk, waduh jauh banget saya. Iya. Cuman kalau zikir itu kayaknya badan sama kepala itu that's otomatis gitu ya, otomatis itu langsung gerak. Iya, memang Nggak betah gitu kayaknya gimana. ada di zaman sahabat juga ada gitu. Ya, di riwayat Sayyidina Ali, ketika Sayyidina Ali berkata, para sahabat itu kalau berzikir itu seperti pohon yang ditiup angin kencang, kata Sayyidina Ali itu. Terus ada lagi Ja'far bin Abi Thalib itu saudaranya Ali bin Abi Thalib, suatu ketika zikir sampai berdiri sampai menari-nari tarkis itu, ar-ruqsah itu. Kemudian sahabat lain, wah, diprotes, tapi Rasulullah
membiarkannya aja, biarkan. Membiarkan Iya. gerakan tersebut. Iya. Mungkin karena saking khusyuknya kali ya, Iya, berusaha untuk khusyuk ini Bang Iya. Kebil kayaknya tercana. Iya. Coba menurut Bang Kebil gimana itu, mungkin ada penemuan-penemuan yang lain Iya, atau Justru ini adalah hal yang baru Iya, bagi saya. itu di kitab Hayatus Sahabah karyanya Syekh Yusuf Al-Kandahlawi kalau salah, di yang riwayat Sayyidina Ali mengatakan bahwa para sahabat itu berzikir seakan-akan seperti pohon yang ditiup angin kencang, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu untuk gerakannya ada spesifikasi khusus ya? Nggak ada. Nggak ada. Tergantung. Soalnya saya pernah menemukan gini, Hewan nih. Gimana? Jadi ada yang pernah dulu saya juga pernah ikut-ikutan ya. Ini baru ikut-ikutan nih, ini ikut-ikutan berzikir. Ikut-ikutan Katanya kalau misalkan kita zikir la ilaha illallah, yang pertama kalau kita ucapkan la itu dari bawah ke atas itu nggak ada. Wala ilaha illallah gitu. Ada yang kayak gitu. Itu gimana? Nah itu ibaratnya disebutnya memang tergantung bagaimana seorang mursyid mengajarkannya. Metodenya bisa mursyid itu berbeda-beda. apa nih mursyid Bang? Mursyid. Mursyid itu ibaratnya yang berhak mengijazah, membaiat seseorang, yang berhak mentalkin seseorang, Anggap aja kita kalau bahasa ini mah guru ya. guru dan pembimbing rohani, pembimbing rohani gitu. Guru yang lebih kepada guru spiritual. Wah, dan yang punya hak untuk menjazah talqin la ilaha illallah itu. Dan biasanya ya ada metodenya gitu, metode seperti misalkan dari bawah ditarik ke atas itu ya. Ada la ilaha illallah itu semuanya 14 harakat. Ya setiap mursyid kalau Qadiriyah yang saya tahu gitu ya hampir sama semua kayak begitu metodenya gitu. Ya, tujuannya sampai gerakan itu intinya dari tujuan apa itu kira-kira? Intinya latihan fokus. Salah satunya menurut saya sih latihan fokus. Ya latihan fokus. Dan memang dalam tubuh kita itu ada bukan hanya daging ya. Iya. Ada dimensi-dimensi abstrak ada dimensi-dimensi rohani yang gaib di dalam dada kita ini. Ya, salah satunya ruh ya. Ya ruh, misalnya kolbu itu sebetulnya kolbu juga ada yang mengatakan maksudnya dimensi rohani bukan yang dagingnya itu. Dimensi rohaninya ini. Apalah arti daging sebuah hati ya. Kalau tidak ada mengisi mudah. Itu. Makanya ketika ilallahnya itu harus ditajamkan ke dada sebelah kiri gitu. Syuting bukan? Ya. Betul. Ngapa? Air gaji kan itu. Di kamar. Mana lo? Di kamar di lemari oren. Lemari oren. Oke, siap. Ya ini juga bukan berarti saya sok tahu gitu, maksudnya ini yang saya tahu aja, mungkin ada kekeliruan atau apa silakan cari pada sumber-sumber yang lain gitu. Ini yang saya tahu aja. Ya latihan fokus lah, latihan khusyuk gitu. Jadi intinya Bang Kebul sudah jelas ya, mungkin cara bertanya latihan fokus, kemudian ini. Jadi kita, wahai kawan-kawan semua yang di sana, jadi ketika kita ada orang berzikir nih ya Bang ya, kita sedang berarti udah nih saya nih, jadi kita sudah nggak suka ngeledekin lagi dong. Itu ada yang berzikir itu yang di WA itu kan sekarang tuh yang banyak di media sosial yang zikirnya kayak gini, ada perempuan gitu. Mungkin mereka juga pada dasarnya membiasakan diri untuk masuk ya, artinya memasrahkan diri gitu soalnya. Jadi tidak sadar gitu ya. Tidak sadar yang dia sadarkan bahwa dia itu sedang memuji Tuhannya gitu kan. Ya kalau ibaratnya kalau memang kalian masih pusing untuk membayangkan hal tersebut, bayangkan sajalah mungkin bagaimana taubahnya ya, seperti ketika kita mendengar musik dangdut. Kalau kita menghayati itu musik dangdut itu tangan bergerak tanpa sengaja. Nah ini mungkin adalah seri sampel ya, bukan perumpamaan, hanya sebatas kesamaan sedikit kesamaan penghayatan gitu ya. Kalau apapun yang dihayati kita gerakan badan tidak terasa ya. Jadi
mungkin gerakan itu muncul karena penghayatan dan Iya. itu boleh ya. Iya. Bagaimana Bang? Boleh itu boleh katanya ya. Iya. Nah, Terima berarti- kasih ini Ya. Syuhunnya, Ya. jawabannya luar biasa lah. Ya, gitu. maksudnya meskipun banyak yang tidak sepakat Soalnya juga. kenapa saya nanya begini? Saya juga pernah ngatain. Iya. Pernah ngatain dia Jar. Kan dikir berisik ya. Ih, Ah, iya. berisik amat sih kayak gitu kan. Hmm. Ya. Ah. Makanya saya cari tahu ternyata hampir sama gitu jika Ya, dan tapi- pakai gerakan. Iya, alangkah baiknya katanya posisinya mungkin kalau mungkin di situasinya yang tidak memungkinkan ya kita tidak sahar juga ya, tidak kelas juga ya. Sama tambahan yang tadi yang untuk di awal itu ya Yang narik itu. lo Iya. ke atas itu. Sambil memang itu ada saya kurang tahu ya. Memang ada ini tertentu. Ada ibaratnya peletakan tempat tertentu yang saya kurang tahu juga. Ya biar semuanya kena latifah ini Oh. kena gitu. Latifah dalam di sebelah kiri, di sebelah bawah gitu. Jadi dengan melakukan gerakan itu fokus juga luar biasa ya. Bahkan kalau yang Naksabandi kan ada berapa latifah, 7 latifah, 21 muraqabah itu kan. Iya. Tepat tempat-tempatnya gitu. Yang Terus saya tahu. kalau saya ngambil kesimpulan ya, guys, lu jangan pernah ngata-ngatain lagi Iya. ya. Makanya lu udah tobat nih. Jangan pernah ngata-ngatain lagi, namanya orang berzikir mau gerakan seperti apa, mau joget itu sebenarnya boleh, guys. Ya, kalau yang masih mengatakan itu tiap segala macam, lu ngapain joget? Lu ya ngapain juga joget, lu ngapain juga ini juga kan. Lu juga kalau kita denger dangdut juga kita joget berarti kan apa? Kita menghayati dangdut tersebut ya. Berarti apa? Ini sah-sah saja ya. Iya. Walaupun di kalangan masyarakat kita nggak lazim nih bang, bener saya nggak lazim nih saya. Kalau kita itu kan biasanya langsung, weh biasa sih zikir yang kalem amat. Kalau bahasa Iya. Sunda kan, Iya. lu bang, Iya, lu pernah ngeledek tambahin. gitu? Saya ada satu hadis nih. Aksiru dzikrallahi hatta yaqulul munafiquna innakum muraun. Di redaksi yang lain, riwayat yang lain, aksiru dzikrallahi hatta yaqulu majnun. Gitu. Perbanyaklah zikir kepada Allah sampai orang-orang munafik mengatakan padamu sesungguhnya kalian ini ria. Sebenarnya saya seperti orang gila gitu ya. Ada yang satu lagi Ria. majnun, satu lagi kalian ria. Perbanyaklah zikir sampai engkau dikatakan gila, yang satu lagi perbanyaklah zikir sampai engkau dikatakan orang yang ria oleh orang-orang munafik itu. Waduh. Majnun. Karena Wah, lu ngatain lo. Lu ngatain lo. Hah? Lu ngatain lo. Sekarang kan udah enggak. Sekarang kan Lu udah ngatain enggak. bro. Justru saya tanya begini kan. Ah, lu ngatain bro. Kenal lu bro. ya hadis dengan status Hasan, hadis Hasan. Oh. Statusnya itu disebut sampai gila gitu. Oh. Disebut gila. Jadi kalau kita berarti benar itu kan kayak orang gila. Nah, ya berarti Nah. Ya jika yang gini, loh, gila. Misalkan bajang di video-video itu kan kita Iya. lihat. Itu sampai sekarang bilang, ini orang apa stres, gila, Iya. apa kalau bahasa kitanya mah pengen kelihatan orang atau riak gitu ya. Iya. Ternyata mungkin hadis ini korelasinya dengan pemanfaatan bro. Jadi artinya berusaha gitu ya agar dia itu berzikir bukan hanya lidah. Iya. Dalam artinya bukan hanya suara, tapi dari seluruh badannya zikir kepada Allah untuk penghayatan yang luar biasa. Tapi saya pernah dulu tuh zikir, bang. Iya. Saking khusyuknya, saya nggak ingat tuh yang di tetangga itu. Bahkan tetangga juga sampai adanya bareng nih duduk. Tetangga pergi nggak tahu saya. Tetangga pergi nggak tahu. Ternyata saya tidur pak. Itu bukan dikir. La ilaha illallah ya tidak sahar pak itu Iya. pelan. La ilaha illallah pas saya tengok ternyata udah pada pulang semua. Ternyata saya ketiduran. Bukan husu jadi. Aduh tiduran saya. Itu gimana bang? Ada pertanyaan lagi silakan. Mungkin saya kasih pertanyaan tadi 1 ya 2. Saya lagi pertanyaan. Kita 2 pertanyaan aja saya untuk sesi ini ya. Untuk ada kalau mau bertanya silakan. Tonton aja video ini, komen juga boleh, bertanya kepada kami ya. Karena dalam artian malu bertanya satu jalan. Ini saya sering bertemu ini, bang. Saya mohon maaf ini bintang tamu saya cuekin dulu sebentar ya bintang tamu saya ini. Iya lanjut. Saya nih mengutip pertanyaan di sini, Pak.
sering kita tahlilan. Kalian pernah tahlilan nggak? Jangan-jangan pernah ngeriung lah gitu. Iya. Tahlilan. Saya tahu kan ya? Iya. Ya, saya mungkin dari ahli tahlilan ya. Ahli berkah. Iya. Ya, ahli tahlilan ya. Itu ada yang mengatakan kalau kita sebelum tahlil, artinya sebelum mengucapkan talbiyah ya, artinya mengucapkan la ilaha illallah, itu ada yang mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ada yang mengatakan afdolu qaulu afdolu Afdhalul dzikri. afdolu dzikri qaulu la ilaha illallah. Ini ada dua kata yang berbeda ini Bang ya. Nah, mungkin apa benar dua-duanya kah? Nah, atau mungkin ada perbedaan di antara dua itu? Coba saya pengen tahu nih. Ini di kalangan masyarakat kita nih sering yang memakai seperti itu sih. Iya, kalau yang saya dengar dari Pak Kiai Bejuri ya. Kayak Haji Bejuri. Kiai Bejuri guru kita itu kan kalau yang fa'lam itu dia lebih zikir la ilaha illallahnya itu lebih mengarah kepada fa'lam, ketahuilah olehmu. Itu tuh lebih seperti bagaimana seorang mursyid mendidik atau memberikan informasi kepada muridnya. Ketahuilah olehmu bahwa Abdul zikir adalah la ilaha illallah. Jadi zikir yang memang tujuannya untuk kebutuhan rohani kita ya, untuk bagaimana kita menghayati zikir itu, bagaimana kita agar untuk bisa melaksanakan zikir itu. Tapi adapun yang qaulu la ilaha illallah itu yang memang tujuannya untuk dihadiahkan pahalanya kepada ahli kubur. Oh, jadi hikmahnya. Penggunaannya. Jadi yang benar itu yang mana? Untuk penggunaan ketika kita tahlil nih ya, Tahlil, ada yang meninggal. Kita Itu yang mana yang digunakan itu? Ya, Yang qaulu atau yang fa'lam? Ya Atau dua-duanya? sebetulnya kalau menurut Kiai Bejuri yang untuk yang dihadiahkan untuk sohibul arwah gitu. Orang yang meninggal itu ya. Untuk orang-orang yang meninggal Kayak tahlilan itulah, tahlilan orang meninggal itu. yang pakai yang qaulu. Oh. Zikri qaulu la ilaha illallah. Cuman kan pada faktanya Betul. semua pakai fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuman Abdul gitu ya, lebih abdal, Iya. lebih baik gitu. Apa mungkin lebih Iya. baiknya adalah yang menggunakan yang mana nih? yang lebih baiknya kalau memang digunakan Tahlil. untuk menghadiahkan Atau tahlilan orang meninggal lah ya. itu yang qaulu gitu. Kalau untuk zikir bersama-sama nih, Itu bersama contoh untuk lebih taqarruban ke Allah, taqarruban mendekatkan Allah, diri kepada ya. Allah, itu menggunakan fa'lam gitu. alam itu lebih baiknya gitu. Cuman kan nanti kan pada ujungnya juga ketika kita berdoa Allahumma ij'al wa ausil sawa qarahnahu wa mahalalnahu, pada akhirnya kan begitu-begitu juga sih. Apa yang telah kami bacakan tahlil tadi sampaikanlah pahalanya kepada arwah fulan bin fulan gitu. Pada akhirnya mah sama aja sih pas di doanya itu nantinya. Iya, cuman kalau untuk yang tadi, untuk yang fa'lam annahu la ilaha illallah itu mungkin agar dengan tujuan si guru ini mungkin agar siswanya atau agar muridnya ini lebih mengenal, lebih meyakini dalam hatinya bahwa zikir yang paling baik itu adalah kalimat atau berjumlah lafaz la ilaha illallah. Luar biasa ini. Baru paham nih Bang, gimana paham nggak lu kalau nanya lagi? Udah paham kan? Kalau nggak paham bodoh lu. dari cara lama gitu. Ya, cuma tambahan sih. Iya, tambahan sedikit ya. Banyak tambahan. Maksudnya kadang-kadang kita diberikan rasa oleh Allah itu. Kadang dengan sesuatu yang berbeda-beda. Mungkin Anda enaknya dengan yang zikir jahar. Boleh jadi Anda zikir. diberikan nikmatnya, rasanya nyamannya dengan yang jahar gitu ya. Dengan yang begitu. Atau boleh jadi juga ada yang dia nikmatnya rasanya dengan yang khafi atau yang samar. Yang diam. Iya. Yang diam gitu, yang zikir khafi gitu. Artinya setiap orang bisa berbeda-beda rasa, sense yang Allah kasih itu dalam berzikir. Oke, terima kasih Syekh, terima kasih Bung Kebir. Ini saya ambil kesimpulan aja.
tentang zikir tadi ya, ada zahar, ada apa namanya, khafi ya, yang ada yang keras, ada yang samar. Berarti intinya manapun baik, gerakan dalam zikir ketika kita yang lihat yang mungkin gerakannya dengan joget-joget segala macam itu tidak ada yang salah ya. Tinggal kita ya, kalau kita suka atau anda suka yang khafi atau misalkan ya zikirnya cukup diam saja. Tidur. Tahu-tahu tidur kan? Ya kebanyakan hobi malah tidur. Ya kalau kopinya kebanyakan memang ya kayak sendiri. Iya. Tahlil la ilaha illallah, tau-taunya udah doa aja. Tahu-tahu ada berkat aja. Ada berkat di depan muka. Tapi emang ada yang mungkin rasanya beda. Jadi boleh yang kopi yang diam terdiam tapi bukan tidur, tapi diam berzikir. Ada yang nikmat seperti itu mungkin zikirnya. Ada yang menikmati seperti itu zikirnya, ada yang menikmati suara yang keras. Itu semuanya baik, bro. Ya. Nah, jangan baik lagi. Yang keras juga pada endingnya mah dia akan. Iya, yang keras tuh pada akhirnya mah jadi itu kenapa mereka bergerak segala itu adalah mungkin proses untuk penghayatan ya, untuk menghayati kalimat tauhid itu luar biasa, la ilaha illallah. Oke bro, paham kan? Kalau nggak paham tanya lagi, nanti datang lagi dah. Saya tanyakan lagi kepada sumber yang lebih. Bakal nanya aja ini. Iya. Soalnya banyak di dunia ini yang belum saya pahami. Ya, maksudnya tanyakan juga lah ke sumber-sumber yang lain. Oke, Karena siap. ini masalahnya urusannya tarikat ini. Tarikat. Berarti. Iya kan kita sama belajar. Saya sama sekali ya, luar biasa dengan saya ada podcast beberapa ini dengan saya ini luar biasa keilmuannya dari pembahasan tentang kopi, tentang segala macam. Ini adalah pengetahuan yang luar biasa yang belum saya ketahui ya, bro ya. Luar biasa. Sebenarnya ini adalah penting terutama yang penting bermanfaat bagi kami lah ya. Kalau memang yang di sana merasa belum paham mungkin bisa dipahami, kalau yang sudah paham mungkin mengingatkan saja. Demikian dari kami, mohon maaf ya dari saya. Ini ada Bang Kemil, ini saya Hundendi, saya Ugum Gumilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.